Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan share bagaimana cara membuat cake ketagih untuk jualan. Cake ketagih ini cocok banget untuk jadi ide jualan karena dikemas lebih ringkas dengan box kecil seperti ini. Selain itu, resepnya pun aku buat agak berbeda dengan resep cake ketagih sebelumnya. Base cake kue ini tanpa telur, sedangkan resep ganasnya lebih ekonomis tanpa whipped cream dan tanpa gelatin, tapi dijamin rasanya bakal tetap enak banget. Selain itu, tampilannya juga cantik dengan ganas coklatnya yang glowing seperti ini. Cara buatnya pun simple banget, aku nggak pakai mixer, nggak pakai oven, dan hanya dari 250 gram atau sekitar seperempat kilogram tepung, kamu bisa mendapatkan satu lusin cake ketagih. Gimana? Banyak banget kan? Pastinya sangat menguntungkan dan bakal jadi jualan kamu yang laris manis. Selain untuk jualan, cake ketagih versi box ini cocok banget juga untuk kamu yang ingin memberi bingkisan atau dimasukkan ke dalam snack box. Dan biar anti gagal, simak video ini sampai selesai dan baca tulisanku di dalam kolom deskripsi ya. Karena bakalan aku share banyak tips untuk membuat kue ini. Kalau gitu langsung kita lihat gimana cara membuatnya. Pertama kita buat buttermilk homemade. Siapkan 275 gram susu, lalu tambahkan 1,5 sendok makan cuka atau sekitar 2 sendok makan perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis. Aduk rata semuanya dan diamkan sekitar 10 menit. Susu yang aku gunakan ini susu UHT biasa ya. Dan jika susunya sudah mengental seperti ini buttermilknya sudah siap untuk digunakan. Sebelum kita buat adonannya, kita panaskan dulu kukusannya ya. Lalu siapkan wadah dan masukkan buttermilk homemade yang sudah kita buat tadi. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 185 gram. Lalu campur kedua bahan ini hingga gulanya larut ya. Oh ya, semua bahan-bahan yang aku gunakan memiliki suhu yang sama dengan suhu ruang. Setelah gulanya larut, tambahkan 125 gram minyak sayur. Ini aku pakai minyak sayur biasa. Kamu bisa menggantinya dengan minyak yang lain ya, misalnya minyak kelapa, minyak zaitun. Yang penting minyaknya baru. Aduk rata hingga tercampur seperti ini. Dan ini adonan cairnya kita sisihkan sebentar. Kita akan membuat adonan keringnya. Lalu siapkan 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu serbaguna. Lalu tambahkan 50-60 gram coklat bubuk. Kalau kamu pengen kuenya enak, gunakan coklat bubuk yang berkualitas baik ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder. Aku pakai yang double acting. 1 sendok teh soda kue dan setengah sendok teh garam. Aduk rata semuanya hingga tercampur ya. Karena kue ini tidak menggunakan telur, maka kunci untuk membuat kue ini mengembang dengan baik adalah gunakan soda kue dan baking powder yang berkualitas baik. Perhatikan expired date-nya juga ya. Dan ini bahan keringnya akan aku masukkan ke bahan basah yang sudah kita buat tadi. Karena kita tidak menggunakan mixer, kita harus menyaring. Ini harus banget ya, saring bahan keringnya agar lebih mudah tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Oh ya, aku lebih menyarankan menggunakan baking powder double acting agar kue kamu lebih stabil. Karena baking powder double acting itu hanya dapat bereaksi ketika ada perubahan suhu. Jadi kalau kalian punya adonan yang harus menunggu tidak langsung masuk kukusan, kalian gak perlu khawatir karena baking powdernya akan tetap bekerja dan kue kalian tidak akan bantet. Setelah bahan basah dan bahan kering tercampur rata seperti ini, dan jika adonannya terasa terlalu berat dan terlalu kental, bisa kalian tambahkan 35-50 gram susu. Tuang susunya secara bertahap dan aduk rata kembali semuanya hingga memiliki konsistensi adonan yang seperti ini ya, tidak terlalu berat ketika kita aduk dan tidak terlalu kental. Aku sendiri tadi menambahkan susu sekitar 35 gram. Setelah itu, siapkan wadah tin wall tahan panas seperti ini. Ini aku pakai yang 200 ml ya. Dan berat adonannya sekitar 81-83 gram. Dan ini wadah tin wallnya aku taruh langsung di kelakatnya. Dan pas banget nih, kukusannya sudah panas juga, jadi kita langsung masukkan ke dalam kukusan. Kukus semua kue ini selama 30 menit hingga matang, cukup dengan api sedang saja. Dan kalau kamu menggunakan kukusan dengan tutup yang datar, jangan lupa lapisi tutupnya dengan kain ya, agar tidak menetes uap airnya ke atas kue. Dan ini sudah 30 menit, aku cek kuenya sudah tidak ada yang menempel pada lidi, jadi kita bisa langsung matikan kukusannya dan kita angkat kuenya.
Dan ini kuenya aku tiriskan dulu hingga benar-benar tidak panas lagi. Dan dari adonan sebanyak 81 gram tadi akan mendapatkan kue setinggi ini. Lumayan ya, tinggi banget kuenya. Adonannya juga bagus, tidak ada yang bantet. Sementara kue ini kita dinginkan, kita akan buat ganache coklatnya. Pertama siapkan panci, lalu masukkan 450 gram susu, tambahkan 15 gram maizena atau sekitar 1 sendok makan, dan tambahkan juga 15 gram coklat bubuk. Lalu aduk semua bahan ini ya, terutama maizenanya, biar nggak ada yang menggumpal. Kalau coklat bubuknya sulit untuk larut, nggak apa-apa, nanti dia akan larut sendiri ketika kita panaskan. Lalu tambahkan 300 gram coklat blok. Setelah itu semua bahan-bahan ini akan kita masak. Masak dengan api sedang cenderung kecil, dan harus sambil terus diaduk ya, hingga mendidih nanti. Dan tips dari aku nih, kalau kalian ingin mendapatkan ganache coklatnya itu halus, coklat blok yang kalian gunakan harus dipotong-potong dulu ya, agar lebih mudah larut ketika dipanaskan, jadi tidak ada yang menggumpal. Dan jika ganache coklat kalian sudah mendidih seperti ini tinggal kalian matikan. Setelah itu aduk cepat ganache coklatnya. Dan jika kita sudah mendapatkan ganache coklat yang homogen serta mengkilap seperti ini, tambahkan 2 sendok makan margarin atau mentega. Selain untuk memperkaya cita rasa ganasnya, mentega atau margarin yang kalian gunakan juga bisa membuat ganache coklat kalian makin glowing. Aduk rata semuanya hingga tercampur ya. Dan kualitas coklat yang kalian gunakan dari mulai bubuk coklatnya sampai coklat bloknya itu sangat mempengaruhi rasa cake kalian ya. Jadi menurutku gunakan coklat yang berkualitas baik agar cake coklat ketagih yang kalian dapatkan itu memiliki rasa yang mantap juga. Dan setelah ganache coklatnya semua tercampur rata, bisa langsung kita tuangkan ke atas cake yang sudah kita dinginkan tadi ya. Masukkan secukupnya dan ratakan dengan cara dihentak-hentakan seperti ini wadahnya. Jangan ratakan menggunakan sendok, karena biasanya ganache coklatnya akan kurang mulus ya, kayak ada jejak-jejaknya gitu. Dan jika kalian ngelihat ada gelembung, bisa dipecahkan seperti ini pelan-pelan aja. Dan cake ketagih kita ini akan kita diamkan dulu sampai ganasnya set ya. Dan ini aku diamkan di suhu ruang aja sekitar setengah jam. Dan hasil ganasnya akan seperti ini. Sudah set, mengkilap, cantik sekali ya. Jadi sebenarnya cake ini bisa langsung disajikan ya. Tapi kalau ingin lebih menarik lagi, bisa tambahkan sprinkle atau hiasan yang lainnya sesuai dengan selera kamu. Ini aku pakai choco chips aja. Terus biar warnanya itu mencolok ya, jadi cantik, aku tambahkan juga sprinkle emas serta gold leaf. Dan ini dia, cake coklat ketagih kita sudah selesai. Dan setelah kita hias dengan sprinkle seperti ini, kelihatan jadi mewah banget. Dan dijamin deh, pelanggan kamu nggak akan nyangka kalau buatnya semudah dan segampang itu. Dan sekarang yuk kita cobain. Bisa teman-teman lihat sendiri, ganasnya itu tidak lengket atau lumer seperti brownies lumer, tapi dia ngeset. Walaupun ngeset seperti ini, tapi rasanya tetap lumer banget di mulut. Mirip banget ya penampakannya seperti ganache coklat yang menggunakan whipped cream dan gelatin. Untuk cake coklatnya sendiri, aku rekomendasikan banget untuk menggunakan resep ini. Walaupun gak pakai telur, tapi hasilnya moist dan lembut banget di mulut. Untuk perhitungan harga modalnya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.